Karena apa? Karena pelebaran trotoar dan pembuatan jalur sepeda yang sedemikian panjang itu kalau nggak dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, integrasi transportasi umum, itu ya akan jadi bikin tambah macet aja. Jadi dengan 5 tahun beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memang nggak ada program yang diskriminatif, memang nggak ada program yang bertentangan dengan pluralisme. Tapi ya seharusnya juga dia tidak melakukan praktek-praktek politik identitas dalam mencapai kekuasaannya. Mungkin kita berterima kasih atas komitmen Pak Anies terhadap keberagaman waktu beliau menjabat sebagai Gubernur Jakarta, tapi ya kita masih ingat loh bahwa dulu Pak Anies cara mendapatkan kekuasaannya, cara berkampanyenya seperti itu. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini kita sudah bersama dengan orang yang biasanya mempersiapkan segala sesuatunya. Siapkan apa? Untuk resepsi pernikahan, kadang-kadang pengantinnya tinggal naik, tapi kan harus ada yang memastikan makanannya cukup, band pengiringnya bagus. Dan pada akhirnya kan WO pun pengen jadi pengantin juga kan. Nah, ujung-ujungnya sama seperti UMKM apa? Mau jadi oligarki. UMKM juga ujungnya mau jadi oligarki. Betul. Dan hampir semua kecuali ini ya, anaknya menteri ya, semua tuh biasanya politisi mengalami fase-fase dulu jadi asisten, jadi bawain tas siapa gitu. Ada yang bilang Pak Setnov itu jago karena dulu bawain tasnya Bustanil Arifin, gitu-gitu. Kali ini siapa nih? Jovin Kurniawan. Biasanya ya terlalu sophisticated ya. Jovin ini yang sempat bikin rame kemarin, Jov, karena lu menjadi salah satu orang yang meninggalkan PSI ketika orang berbondong-bondong masuk PSI. Lock out. Lu malah lock out ketika Orang-orang pada login. Nah, ini lu klarifikasi dulu lah, kenapa lu kan udah menjadi salah satu patokannya PSI di nasional adalah PSI Jakarta tuh. Gimana kiprahnya di parlemen Jakarta ya, dan lu salah satu ininya lah, think tank dan motornya lah di situ. Tapi kenapa lu akhirnya cabut waktu itu sih? Iya, jadi kalau cerita gue cabut dari PSI sebenarnya sudah per September 2022 ya, mengundurkan diri sebagai pengurus partai. Jadi waktu itu gue dipercaya jadi sekretaris DPD Jakarta Barat, lalu mengundurkan diri pertama. Artinya sebagai kader mengundurkan diri. Cuma memang kan sejak bulan Agustus 2019 ya, gue kan aktif jadi think tanknya teman-teman DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI gitu. Dan sejak gue mengundurkan diri September 2022 itu masih lanjut tuh kerja di DPRD DKI Jakarta di PSI. Nah, tapi ketika teman-teman atau sahabat gue lah, 2 orang ini, Anggara Wicitra dan Idris Ahmad, memutuskan untuk punya pilihan baru, hijrah, punya pilihan baru gitu. Gue juga jadi salah satu orang yang ikut dengan pilihan mereka. Tapi kan lu kan temennya William ya kan ya? Teman ya, satu sekolah sebenarnya. Satu ini dia. Gue pikir lu sohibnya Mike Sianipar. Bukan Michael. Enggak, beda faksi ya, beda kubu. Beda faksi. Oh, jadi lu kayak ikut itu ya, gelombang kudeta waktu itu tuh ya? Enggak. Gue kan di beda strata itu, jadi permainannya nggak sampai ke level gue gitu. Justru lu yang diperebutkan ya? Iya. Enggak juga, jadi memang ya sampai sekarang sih teman-teman PSI kan masih sahabat, kita masih satu perjuangan. Lu sama William waktu lu keluar apa sih kata William? Pasti nggak mungkin lu nggak ngomong kan? Ngomong karena bacain tweetnya William nih. Oh iya, karena William adalah salah satu, ya patut diakui salah satu inspirasi gue ya, karena dia masuk ke politik di usia yang sangat muda sama kayak gue. Artinya saat gue mulai tahun 2019 kan baru 21 tahun, sama dengan waktu dia mencalonkan diri gitu. Gue kebetulan satu sekolah juga sama dia dan banyak ngobrol lah, banyak dapat masukan dari dia yang udah lebih dulu terjun ke politik gitu. Tapi intinya sebagai sahabat dalam politik, kita sama-sama menghargai pilihan satu sama lain. William
walaupun PSI udah dukung Ganjar tuh. Oh iya, Nah, nggak tahu iya. itu kelanjutannya gimana tuh. Nah, itu makanya gue mau konfirmasi ke lu nih. iya. Ini baru baca tweet William nih. Apapun yang terjadi, ikuti hati nuranimu. Ya, alasan saya mendukung Ganjar. Berkomitmen melanjutkan legasi Jokowi, Jokowisme. Jadi paling Jokowisme Jokowisme. itu Ganjar. Oh, jadi Jokowisme itu tafsirannya beda-beda nih. Partainya misalkan mendukung A, ini William punya tafsiran Jokowisme itu mendukung Ganjar berarti ya gitu. Iya, terus bersih, anti korupsi, dan 3 tidak pernah terasosiasi dengan kelompok radikal atau anti intoleransi. Itu menurut lu William tuh alasan ideologis atau alasan dapil aja tuh? Ini ada lagi. Iya 2 hari lalu nih. Cukup 2 alasan saya dukung Ganjar Mahfud. Ganjar nasionalis. Banyak Tiap ya hari, tweetnya, Bos. tiap Iya. hari dia kasih alasan-alasan Alasan. terus. Itu sebenarnya Denial. dia nge-tweet itu buat dirinya sebenarnya Ganjar. Buat dirinya. Ya. Ini menurut lo apa? Ayo Ganjar. Semangat Sebagai- Ganjar katanya. Sebagai politisi kan pasti antara urusan idealisme sama urusan ya maksudnya secara elektoral gitu ya, pertimbangan diri dia sendiri kan pasti nyampur tuh, nggak mungkin salah satu aja ideologis aja atau elektoral aja gitu. Tapi menurut gua ya William adalah salah satu politisi yang punya sikap gitu, polisi. Ya mungkin itu ya. Iya. Keselimpat. Walaupun bisa dikait-kaitin ya. Tapi mungkin karena PSI sendiri kan belum deklarasi juga, jadi mungkin kalau dulu Michael bilang kan terbuka untuk diskusi partai PSI itu. Michael juga pindah. Ya menurut lu secara apa namanya, kalau gua lihat gini, ini sebenarnya bener kata Ari tadi, ini William ini lagi bicara sama dirinya, bicara sama konstituennya, atau apa yang sih maksud gua asbabun nuzul, tujuannya itu apa dengan keras seperti ini gitu, meskipun wave gelombangnya kita semakin hari semakin tahu gitu Iya, mau iya. mengarah kemana gitu. Kalau itu yang lebih tahu William. Ya lu kan sebagai sahabatnya nih, orang yang Iya. biasa Satu saling SMA curhat, lagi. Satu SMA ya, tapi gue ya belum pernah ngobrol secara khusus sih tentang topik ini gitu. Gue ngelihatnya wah dia rame aja nih di Twitter karena agak beda cabang sama pilihan partainya gitu. Mengarah kemana dia, cabangnya kemana gitu kan. William ketua DPP kan di PSI. Udah jadi ketua DPP. Ketua DPP ya? sekarang. Makanya berarti udah di gerbong depan dong ya. iya, makanya Menerima menurut Pak Prabowo gua juga waktu itu. cukup berani juga kalau misalkan dia mengambil pilihan yang berbeda. Walaupun mungkin nanti ketika jadi keputusan partai sebagai bagian dari struktur partai dia mungkin ikut sama pilihan partai. Lu keluar dari PSI sekarang dan masuk ke PAN gitu. Lu setuju nggak sih istilah petugas partai? Kalau menurut gua petugas partai sepanjang itu dimaknai dalam konotasi positif, artinya kita itu berjuang di politik. Semua hal di Oh iya. politik juga bagus, Vin. Iya. Gue setuju dengan sebutan petugas partai, dalam artian kita berjuang lewat kendaraan partai politik di mana partai tersebut punya core value sendiri kan gitu. Core value yang di mana diwujudkan dalam perjuangan-perjuangan di masing-masing. Ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif, tapi core value itu tetap harus dipegang oleh masing-masing politisi yang bergabung dengan partai tersebut. Setuju lu berarti ya. Setuju. Jadi nggak ada permasalahan dan nggak perlu dirisaukan, karena waktu itu kita ngobrol sama Bang Ade Armando gitu misalnya. Oh nggak ada istilah petugas partai. No ya, jangan pakai itu ya. Kalau ada yang pakai itu kita lawan. Nah, kurang lebih gitu lah. TPSI kan nggak ada. Oh iya. Kayak Kalau nggak ada petugas partai, artinya partai bukan organisasi yang mengumpulkan sekian banyak orang untuk kemudian dia mencalonkan diri. Kan pasti mencalonkan seseorang jadi anggota legislatif atau misalkan maju dalam pemilihan eksekutif, dia punya standar-standar sendiri kan, patokan partai. Kalau misalkan dia nggak punya patokan-patokan itu yang bahaya. Partai itu artinya nggak punya core value yang jadi filter orang-orang yang dia calonkan kan. Tapi kok gue nangkap gini ya, dijawab ya, kesannya baik di publik ataupun orang-orang yang selama ini memang dilabeli para petugas partai, kok memang terasanya kalau bisa kita hindari di bos gitu. Iya loh. benar. Kan tadi dengan konotasi positif. Betul. Ini selama ini kalau lu anggap, Ari selalu bilang lu ini
selama ini lu bilang partai nggak ada tugasnya. Giliran dikasih petugas lu marah juga ya kan. Bagus nih si ente, Iya. bagus dong gitu Udah kan. ada tugasnya. Mungkin Nah, itu karena kenapa orang relatif reluctant gitu dengan terutama orang yang dilabeli itu ya. karena mungkin pertama muncul istilah petugas partai di publik rame gitu ya, itu dengan muncul dengan konotasi negatif gitu ya. Mungkin itu yang mungkin sampai saat ini kita ngelihatnya petugas partai itu sesuatu yang negatif gitu kan. Maksudnya kapan muncul pertama kali tuh apa istilah petugas partai? Iya, waktu pidatonya Ketua Umum PDI Perjuangan gitu kan. Iya, betul. Mengatakan bahwa semua petugas partai termasuk presiden yang ditugaskan waktu itu kan konteksnya begitu kan. Betul. Orang jadi, lu merasa lu juga petugas partai nggak? Misalnya ketika lu waktu PSI, di PAN. di PAN sekarang, lu juga menjadi bagian dari petugas partai nggak? Gue petugas partai dalam artian gue adalah bagian dari partai politik yang menjalankan dan memperjuangkan apa yang jadi core value dari partai ini gitu. Jadi sampai dalam koridor tersebut ya gue bisa disebut sebagai petugas partai karena ya gue memutuskan untuk bergabung dengan satu partai, artinya gue sepakat dengan nilai-nilai apa yang ada di dalam partai tersebut. Bicara nilai-nilai nih, PAN ini kan partai tunnya lebih ke Islam nih, Iya. Vin. Lu kenapa bisa tertarik dengan nilai-nilainya? Karena gue lihat itu kan tun saat partai ini berkembang dari masa reformasi sampai 2014-2019 gitu ya. Tapi gue melihat sekarang ini PAN sejak dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan, Pak Ketum, itu berubah lagi menjadi PAN yang dicita-citakan dulu saat dia ini jadi partai harapan kita saat memasuki masa reformasi, dibentuk oleh cendekiawan-cendekiawan lintas agama gitu, dan memang partai yang berbasiskan nilai-nilai religius tapi juga nasionalisme Indonesia. Artinya religius itu bukan diartikan satu agama aja, tapi seluruh agama yang ada di Indonesia, nilai-nilai agama itu tetap dipegang gitu. Jadi kan lu bilang itu kan ada masanya sebelum 2019. Berarti kan artinya memang sempat ada kesan bahwa ya PAN tidak seperti itu, tidak seinklusif yang mungkin lu pahami sekarang, atau di mana tadi waktu partai ini didirikan seperti yang lu sebut tadi. Itu apakah jadi pertimbangan nggak? Sama seperti William nih, salah satunya di poin nomor 3-nya nih, saya milih Ganjar karena tidak pernah bersama gitu-gitu. Karena nggak ada track record itu ya. Itu jadi pertimbangan lu juga. Mungkin jadi pertimbangan pada awalnya, tapi gue merasa bahwa perjalanan partai politik itu kan PAN ketika dia sekarang bertransformasi gitu ya, ke tengah lagi istilahnya, itu sesuai dengan cita-cita awalnya, sehingga menurut gue PAN berada pada track yang benar dan akan berjalan sebagai mestinya seperti ini sampai selanjutnya. Jadi gue pikir nggak ada masalah dengan track record itu misalkan, dan track record itu juga nggak buruk kok, tapi memang nggak sesuai dengan tune awalnya aja gitu kan. Oke, jadi emang ya tergantung apa yang ada hari ini ya. Tergantung apa yang ada. Nanti kita ceritakan apa yang terjadi pada hari ini. Apa tuh istilahnya NKCTH. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ya itulah whatever. NKCTHI. Oh ya, I-nya lupa. Sama terakhir nih Vin, apa namanya kan apa yang terjadi di MK kemarin nih. Itu kan tidak hanya membuka peluang bagi kepala daerah untuk bisa mencalonkan diri jadi pemimpin republik gitu ya, tapi juga orang-orang yang pernah menjabat atau memperoleh gelar jabatan sebagai elected official gitu kan, termasuk anggota DPRD pun udah bisa tuh nyalon jadi calon presiden atau wakil presiden. Lu melihatnya gimana? Orang yang juga sempat ada berkecimpung di parlemen di level provinsi gitu, lu ngelihatnya memang ini udah oke belum sih menurut lu peraturan ini? Maksudnya apakah gue setuju dengan putusan MK atau tidak? Enggak, dari pengalaman lu, orang-orang yang termasuk dalam kualifikasi yang sekarang yang dibuka oleh MK, walaupun dia di bawah 40 tahun itu, itu udah mampu belum sih menurut kalau secara lu anggota DPRD pun lu bisa gitu, betul, nggak perlu harus jadi kepala daerah gitu. Iya betul. Kalau secara substansi gue tentu setuju karena ya kita punya aturan dasar bahwa kan semua
warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih gitu ya. Dipilih itu dalam artian tapi kemudian pembuat undang-undang bikin batasan usia. Tapi ketika ada pertimbangan selanjutnya, kita sama-sama ada permohonan gitu ya ke MK yang mengatakan bahwa ini sebenarnya konstitusi kita menghendaki juga bahwa kesempatan dibuka lebih luas daripada yang dibatasi di undang-undang sekarang. Dan menurut gue secara substansi, sekali lagi itu gue setuju dengan apa yang diputuskan MK kemarin gitu, bahwa akhirnya kesempatan ini nggak dibatasi oleh umur juga, tapi bisa juga pakai jalur experience nih. Pernah jadi pejabat negara, walaupun dia masih di bawah 40 tahun, tapi dia punya hak untuk mencalonkan diri lagi. Jadi cawapres, capres. Mampu nggak orang-orang seusia itu yang di DPRD menurut lu? Dari pengalaman dan Dari penglihatan lu pengalaman, nih. tergantung orang sih. Gue nggak bisa menyamaratakan karena kan baik politisi muda, politisi yang sudah lebih senior gitu kan, semua punya kualitas dan kapasitas masing-masing kan. Kita jadi nggak bisa bicara dari kategori umur. Gampang lah, gue masukin aja, gue sebut satu nama, William deh. William. Kan umurnya belum tuh. Hai Will, sini lah Will. William boleh loh Udah jadi lama cawapres kita. loh, Iya, capres loh. udah boleh jadi William cawapres. berapa? 20 berapa job sama kayak lu kan? 27 dia sekarang. Beda 2 tahun sama gua. Tapi udah elected loh William. Iya. Udah pernah ini. Lu belum bisa tuh job. William udah Oh bisa. iya, belum elected soalnya. Iya. Iya, menurut gua sekali lagi William mampu nggak kira-kira menurut William kalau mampu. kita lihat William aja lah contoh satu. Ya gue jadi harus menilai orang ini. Kan kawan lu sendiri. Gak mungkin dia laporin lu ke Bareskrim kan, gak mungkin. Iya. Yang lain nggak mungkin gue tanya karena lu nggak kenal kan. Dia kan karena deket. Gue nggak confirm lu kenal sama yang lain. Iya betul. Kalau gue lihat William sebagai politisi muda cukup jadi apa ya? Jadi terobosan baru di dunia politik. Dan hasil kerja dia ini kan masa jabatannya udah mau habis ya. Gue ngikutin dia sejak 2019 gitu, dan dia sebagai anak muda menurut gue punya kemampuan untuk menjalankan apa yang diamanahkan kepada dia. Dan bukan tidak mungkin ya kita kalau nanya apakah jadi cawapres mampu, ya kita nggak tahu maksudnya sebelum dia terpilih gitu. Tapi setidaknya dari track record dia menjadi anggota DPRD, gue percaya dia politisi muda yang bukan sekedar jual muda aja nih, tapi punya kemampuan juga. Nah, kompleksitas masalah, problem yang dihadapi, pengambilan keputusan yang diambil di level DPRD, menurut lo udah cukup bisa melengkapi atau merepresentasikan kebutuhan untuk jadi pemimpin republik gak? Baik presiden atau wakil presiden yang dibolehkan oleh MK tadi. Ini kan udah level DPRD nih. Iya. Lu yang udah di sehari-hari udah lama di DPRD, benar. kompleksitas masalahnya, pengambilan keputusannya, handle masyarakatnya gitu. Lu lihat gimana? Menurut gua itu juga subjektif ya masing-masing, karena gue pun belum tahu kompleksitas ngurus negara ini gimana sih gitu. Karena kan gue baru berada pada level provinsi nih selama ini berkecimpungnya di waktu yang ya bisa dibilang singkat juga gitu. Tapi apakah ini bisa jadi kapabilitas ngurus level negara, ya subjektif di gue. Menurut gue bisa aja karena sebenarnya kan semua, William juga waktu menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dia belum tahu ngurus DKI Jakarta gimana sih gitu. Tapi akhirnya kemampuan dia diuji di situ, dan akhirnya dia menunjukkan bahwa track record kerja dia ada sesuatu loh yang dia kerjakan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, yang mungkin sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta nggak begitu sering kita dengar kiprahnya sebelum ada teman-teman ini gitu kan. Seberapa kompleks sih kompleksitas jadi anggota dewan di DPRD DKI itu yang lu lihat kayak gimana sih Jov, yang mungkin lu bisa share ke kita gitu, sehingga kayaknya susah ternyata ya hari ini datengin ini, besok harus bahas budget, besok harus sidak lapangan gitu. Kuah PPAS. Iya, kuah PPAS ya benar. Menurut gue yang pasti kompleksitas di Jakarta jauh lebih tinggi daripada kompleksitas di daerah-daerah lain, karena kita pakai patokan jumlah APBD-nya. Jumlah APBD DKI Jakarta tuh tahun 2023 ini aja lebih dari 80 triliun. Saat daerah-daerah lain mungkin nggak ada yang nyentuh angka segitu gitu, dan bahkan gapnya tuh jauh gitu. Kayak misalkan kita ngomongin satu
kota Tangsel gitu. Tangsel APBD-nya 2,5 triliun sampai 3 triliun gitu. Itu kan jauh banget gapnya gitu. Surabaya ya kalau nggak salah gue 5 apa 6. Iya, 5 atau 6 biasa. Surabaya ya? Kota-kota yang besar tuh 5 sampai 6 gitu. Jadi dari kompleksitas angka aja artinya kan lebih banyak anggaran, lebih banyak program, lebih banyak kegiatan yang DPRD pertama harus menyusun kan, budget segitu banyak harus menyisir lah istilahnya kan untuk menyetujui. Kedua punya fungsi pengawasan nih, artinya kan lebih banyak program, lebih banyak anggaran, lebih banyak yang diawasi. Jadi menurut gua ini kompleksitas yang sudah cukup advance nih di dunia pemerintahan. Jadi kalau ditanya apakah naik ke level nasional bisa atau enggak gitu, jadi kapabilitasnya cukup atau enggak, ya nyatanya kan banyak gubernur, bukan banyak ya, tapi gubernur DKI Jakarta kan kemudian mencalonkan diri jadi calon presiden gitu. Ya minimal wakil rakyatnya jadi wakil pun oke lah ya. Iya, jadi wakil presiden boleh lah gitu kan. Iya. Nah, lu pertanyaan gue ini, lu gimana sih ngelihat Mas Anies gitu, yang sebagai orang yang lama di DPRD gitu ya, ngelihat gerakan Mas Anies dan akhirnya Mas Anies bisa mencalonkan menjadi calon presiden sekarang, bakal calon presiden yang udah didaftarkan ke KPU gitu ya. Sebagai mantan oposisi dulu. Mantan oposisi. Iya, ya. Lu ini ya sparring partnernya Mas Anies lo ya. Coba cari Job, lu cari ya William mungkin tinggal Cari. presentasi kan. Kesalahan Pak Anies gitu Iya, ya. iya. Atau Idris tinggal presentasi. Ini kan lu suruh cari nih. Nah, apa yang menurut lu pertama kesalahan di DKI, bukan kesalahan sih ya. Maksud gua lebih ke hal yang harus lebih diperhatikan Pak Anies ketika misalnya dia jadi presiden nanti. Ketika yang lu udah tahu di DKI dia pernah melakukan itu dulu gitu. Menurut gue yang paling penting adalah get things done, karena yang paling jadi sorotan gue sebenarnya selama Pak Anies menjabat 5 tahun di DKI dan gue jadi salah satu bagian di DPRD-nya gitu ya, adalah saat tim Taman Ismail Marzuki dan JIS Jakarta International Stadium, beliau bangun dengan maksud baik gitu, berhasil bangunannya jadi gitu. Tapi sebenarnya cita-cita awal dan tujuannya itu tidak tercapai, bangunannya doang ada. Tapi pengelolaan dan visinya mau jadi apa akhirnya sekarang jadi masalah kan. Misalkan pertama kita ngomongin Taman Ismail Marzuki. Iya. Dia dibangun dengan dana pinjaman PEN. Menurut gue sampai situ nggak ada masalah gitu, karena itu memang program pemerintah pusat kan dibangun gitu. Oh, tim itu juga dari PEN ya? Dari PEN juga. JIS juga dari PEN kan? JIS dari PEN. Ini kan yang dibangun dikebut saat masa pandemi kemarin kan. Tapi tim itu akhirnya yang seharusnya dia jadi pusat kesenian Jakarta kan namanya PKJ itu, Pusat Kesenian Jakarta, yang harusnya inklusif bagi semua seniman, tapi akhirnya subsidinya nggak dipikirkan gimana keseniman-seniman Jakarta itu bisa menikmati dan tampil di tim dengan inklusif gitu ya, karena itu biaya yang terjangkau biaya lah yang ya. terjangkau, karena waktu itu dibangunnya oleh Jakpro, akhirnya Jakpro pun butuh biaya perawatan dan butuh income juga dari sana gitu. Ini jadi bukan jadi fasilitas pemerintah yang toh ini bisa jadi apa ya, inklusif bagi seniman-seniman Jakarta. Mungkin gua nggak tahu salahnya di mana, yang pasti ini kan akhirnya visinya nggak tercapai, walaupun bangunannya bagus gitu menurut gua. Ya. Kedua misalkan Instagramable banget tuh. Instagramable banget gitu. Tapi kan kasihan karena gue banyak dengar keluhan dari seniman-seniman juga nyewa Geraha Bakti Budaya itu GBB 200 juta, ratusan juta lah gitu kita bilang. Seniman level yang sudah tinggi bisa nyewa di situ, tapi seniman-seniman grassroots ini yang sebenarnya mereka yang harus lebih banyak dikasih tempat di tim gitu ya, karena ini pusat kesenian Jakarta, akhirnya terbatas lah kesempatannya untuk bisa tampil di sana karena masalah biaya. Waktu itu kita ngobrol sama Pak Butet Kartarjasa, dia apa bilang gini, aku itu sama GBB ya, kalau nggak ada sponsor atau yang agak gede di sponsor ya kita nggak akan mungkin tuh akan bikin mungkin ngambil situ di sana gitu kan, nggak mungkin cuan lah barang ini kayak gitu-gitu. Itu kan sementara yang dulu kan itu bisa siapa aja di level-level yang lebih rendah atau misalnya di level yang lebih bawah gitu bisa berkarya di sana gitu kan. Jadi ini saat direvitalisasi malah menghilangkan inklusivitas tersebut gitu kan. Kedua misalkan soal JIS itu kan ya cita-cita awalnya jadi home ground Persija, menggantikan Stadion Lebak Bulus gitu kan. Bangunannya ada, jadi kita bangga dengan keberadaan JIS.
Dulu BMW namanya ya. Dulu BMW ya kan. Yang memang perjuangannya kan periode ke periode gitu, bukan masa Pak Anies aja. Pak Anies yang bangun pada masanya, fisiknya gitu. Tapi pembebasan tanah dan planning dan sebagainya itu kan dari periode-periode sebelumnya gitu. Dan visinya itu kan selalu dijanjikan jadi home ground, jadi kandangnya teman-teman dari Persija Jakarta. Oh itu sering Pak Anies ngomong dulu ya. Iya, iya memang. Iya begitu kan. Tapi pada akhirnya kita kesampingkan dulu perdebatan masalah teknis-teknis dan lain-lain itu jadi topik sendiri lah. Tapi bagaimana sampai hari ini JIS itu belum bisa jadi home groundnya dari Persija Jakarta, itu kan artinya jadi nggak matang gitu, nggak selesai permasalahannya. Bangunannya ada tapi nggak selesai. Menurut gue itu yang harus jadi perhatiannya. Gue yakin juga Pak Anies kalau dibilang putra terbaik bangsa karena dia salah satu dari 3 capres di 2024 nanti. Tapi memang catatan-catatan itu yang selama gue di DPRD DKI Jakarta ya gue harap bisa dibenahi oleh beliau gitu. Bukannya Mas Anies itu orang yang selama ini justru selalu punya konteks rasa, Soal konteks keadilan pidato kan soal kebudayaan. Yang penting adalah keadilan untuk Keberpihakan. semuanya dan keberpihakan, dan Anies akan pastikan itu. Iya, dia lihat. gitu kan. Waktu dia meresmikan ini loh, observasi deck di atas HI itu, dia bilang gini, kebayang nggak? View seperti ini hanya bisa dinikmati di restoran-restoran yang itu, dimana kalian harus bayar 2-3 juta untuk bisa menikmati view yang sangat indah ini. Di sini semuanya, saya, Anda, kita semua bisa menikmati peninggalan karya Bung Karno dengan gitu-gitulah. Iya betul. Percaya gue Langsung mantap percaya. juga nih, langsung gue bilang gue ajak di view kita besok ke observasi deck ini yuk. di video pun masih percaya sampai sekarang. Iya. Artinya hal-hal seperti itu justru yang jadi membuat karya-karya infrastruktur yang Mas Anies jadi punya makna gitu kan. Iya, Nah tapi ini ada 2 fakta yang menarik karena ini 2 landmarknya Jakarta ya. loh. Dan itu gue nggak tahu apakah Kasih mic dulu, kasih dekat mic dulu. Oh, iya. Ya. Gue nggak tahu apakah itu faktor memang kejar tayang gitu ya sebelum masa jabatan berakhir atau seperti apa. Yang pasti kan visinya tidak tercapai. Buat apa bangunannya ada tapi visi pembangunannya itu tidak tercapai gitu. Kalau Dan itu kan sebenarnya gini loh, Din. apa Yang disampaikan Jovin ini adalah kampanyenya Mas Anies di pidato-pidatonya loh semuanya. Iya. Soal inklusivitas, soal keterbukaan. Dan pasti kawan ini selalu ada maknanya dalam setiap bangunan kan gitu kan. Kawan siapa? Anies ini, kawan ini. Mas Anies. Iya, kalau kata Opung kawan ini. Jokowi aja dibilang kawan ini, Bos. Iya. Siapa Opung? Kawan ini, kangen juga kita mau Opung nih kan. Opung habis ketemu Mas Anies kemarin ya. Iya. Berapa minggu yang lalu di AKBP. Pemakamannya Pak Gembong. Oh, iya, Pupanda Iya, bro. ketemu Mas Anies di situ kan. Iya. Anies. Iya. Langsung akrab kalian. Akrab kalian. Iya, betul. Itu yang menjadi ini ya. Ini malah soal inklusivitas dan keadilan ini jadi problem Mas Anies. Ada contoh lain nggak lu lihat? Contoh lain sebenarnya saat ya Kayak lagi-lagi trotoar mungkin gitu misalnya. bosen ya Formula E itu kan make APBD DKI Jakarta ratusan miliar gitu ya, ratusan miliar yang sudah terbuang gitulah istilahnya. Walaupun akhirnya rencana-rencana anggaran yang pakai APBD akhirnya dihentikan kan karena banyak penolakan gitu. Tapi artinya kan udah bayar license fee-nya aja APBD kan itu kan? Iya, APBD. Justru itu yang jadi catatan ya keberpihakan, apalagi memang itu dibayarkannya sih awal 2020 sebelum ada Covid kan, sebelum pandemi gitu. Udah terlanjur dibayarkan sekian, APBD 2019 tahun sebelumnya di akhir tahun itu juga udah sempat keluar uang gitu. Walaupun itu terjadi sebelum pandemi, tapi artinya jumlah segitu walaupun APBD DKI Jakarta tinggi tapi nggak sedikit juga loh, 360 miliar sekian itu seharusnya bisa jadi banyak program gitu ya di DKI Jakarta yang lebih berpihak pada masyarakat
yang membutuhkan gitu. Iya. Kalau perlebaran trotoar yang agak ekstrim ya sekarang kita lihat di Jakarta ya. Nah Lu kalau lihatnya gimana? perlebaran trotoar, gue sebenarnya salah satu orang yang setuju dengan integrasi transportasi. Banyak yang protes kan soal jalur sepeda, soal trotoar lebar gitu. Tapi menurut gue justru itu adalah langkah kita menuju peradaban yang lebih maju. Tapi lagi-lagi harus get things done. Karena apa? Karena pelebaran trotoar dan pembuatan jalur sepeda yang sedemikian panjang itu kalau nggak dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, integrasi transportasi umum, itu ya akan jadi bikin tambah macet aja. Karena tujuan kita adalah gimana orang-orang lebih nyaman jalan kaki, lebih nyaman naik sepeda untuk commute daripada naik kendaraan pribadi. Kalau kendaraan umumnya belum maksimal dan belum rapih gitu ya, orang-orang nggak beralih, malah jalannya dipersempit, volume mobilnya tetap sama gitu. Menurut gue itu langkah yang cukup oke, tapi apakah sudah selesai dengan integrasi transportasi umum yang baik? Nggak bisa diselesaikan dalam satu periode gitu menurut gue. Di kalangan kelas menengah ke atas belakangan ini sejak 2-3 bulan terakhir justru malah ada semacam soft campaign ya, hindari naik transportasi publik karena polusinya ugal-ugalan. Iya, karena Hindari jalan jalan kaki jalan gitu ya. kaki betul. Bahkan Car Free Day waktu itu Pak Zulhas pernah cerita saking buruknya saya lari 15 kilo abis itu tenggorokan gue merah katanya sakit. Tapi pertanyaannya gini, kan apa yang dilakukan Mas Andi sebenarnya juga yang suka dipuji orang sampai hari ini, misalnya Jaklingko gitu. Betul. Iya, Jaklingko itu gua menurut nikmatin gue sih. salah satu keberhasilan dari Pak Anies gitu. Integrasi. Jadi kita nggak bisa ngelihat hitam putih lah. Kita bilang Pak Anies berhasil atau gagal. Ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Cuma memang yang jadi masalah kita kan keberlanjutan ini setiap pemimpin, apalagi sekarang dipimpin PJ Gubernur, lalu Gubernur yang melanjutkan ini pengen melanjutkan apa yang sudah dibangun Pak Anies belum? Apa yang sudah dibangun Pak Anies nggak gitu? Oke, nah Bijaksana sekali Anda gitu. Iya, cukup bijaksana. Cocok Kalau jadi orang wakil udah pindah rakyat. partai ini emang Lebih bijak ya. Lebih bijak ya? Level wisdomnya lebih tinggi ya. udahlah politik nggak seperti ya lu belum paham aja lah. Ya kalau masih ada ribut-ribut apa? Nah, ntar lu juga paham lu Nggak Jejong, iya. siapa lu Iya. Emang lu udah berbuat apa dalam hidup lu? Nah, kalau salah satu yang kemudian sampai sekarang melekat ke Pak Anies kan itu soal politik identitas kan, capnya yang bukan. Kita bisa debat apakah Mas Anies ikut terlibat apa enggak, tapi banyak yang mengatakan justru malah salah satu dosanya Mas Anies adalah dengan mendiamkan atau membiarkan itu. Nah, kembali ke masalah itu, lu kan juga di DPRD, waktu itu pernah di PSI, sekarang masuk ke PAN gitu ya. Lu ngelihatnya gimana dalam konteks Mas Anies membuktikan tudingan cap yang selama ini dia peroleh gitu ya, dengan apa yang udah dia legasikan gitu di Jakarta soal konteks pluralitas gitu. Betul. Jadi memang menurut gua kejadian 2017 ya, waktu Pak Anies lawan Pak Ahok gitu kampanye, dan bagaimana masifnya gerakan politik identitas saat itu, walaupun tadi ada perdebatan Pak Anies terlibat atau tidak, jadi otak dibalik itu atau tidak, itu bisa jadi perdebatan, tapi itu tetap tidak bisa dipisahkan dari citra beliau. Jadi dengan 5 tahun beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memang nggak ada program yang diskriminatif, memang nggak ada program yang bertentangan dengan pluralisme, tapi orang tidak akan pernah lupa bahwa cara dia menang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kan kita dalam politik, kalau gue pribadi melihatnya proses secara keseluruhan gitu. Kalau misalkan dia bekerja dengan baik menjaga pluralitas, tapi saat dia mau mencapai kekuasaan dia menghancurkan yang namanya persatuan bangsa dengan politik identitas dan sebagainya, sama aja kita nggak akan sustain gitu yang namanya menjaga keberagaman gitu. Jadi ya gue sih berharap, maksudnya cara-cara kampanye seperti itu kan nggak terjadi lagi di DKI Jakarta maupun di Indonesia gitu, karena percuma nanti. Gimana kalau misalkan Pak Anies cara berkampanye jadi presidennya gitu sama, beliau mungkin nggak jadi otaknya tapi membiarkan gitu ya. Beliau padahal udah mencoba membangun citra baik selama 5 tahun jadi gubernur,
memperlihatkan nih dirinya bahwa dia menjaga pluralitas gitu. Jadi nggak ada konsistensi kita menjaga pluralitas. Oh itu pun dengan misalnya ya Mas Anies kan selama ini salah satu jualan utamanya adalah memberikan IMB pada gereja, ada Christmas Carol, selalu datang ke rumah-rumah ibadah ketika hari-hari besar. JIS ada jadi apa? Natalan. Ini apa? Jesus in the Stadium. Pendetanya itu pernah ada ya? Ada. Pendetanya pernah ke sini. Oh, pendetanya pernah ke sini. Iya. Pendeta Peter. Halo, Pendeta Peter. Coba kasih testimoni Pendeta Peter soal JIS ini. Jesus in the Stadium. Iya. Gue suruh datang, gue suruh apa namanya? Beribadah, gue pimpin ibadah. Ternyata namanya Jesus. Kenapa nih kawan? Mantap juga ya. Kena framing kawan. Kena framing ya. Tapi nggak apa-apa. Iya benar. Itu tadi menurut gua nggak bisa dipisahkan lah cara dia mencapai kekuasaan walaupun habis itu dia insaf gitu ya. Jadi melanjutkan kerjanya ya memang seharusnya seperti itu. Tapi ya seharusnya juga dia tidak melakukan praktek-praktek politik identitas dalam mencapai kekuasaannya kan gitu. Buat warga Jakarta gitu ya, misalnya etnis Cina gitu ya, seperti lu gitu, teman-teman Tionghoa. Ya, sama lah. Beda ya etnis Tionghoa gitu. Tionghoa itu udah dihaluskan, diresmikan. Sebagai bahasa yang harusnya sebenarnya kita bilang Cina kalau nggak menstreanya rasis kan nggak apa-apa. Bukan Cina itu mungkin referensinya ke negara China. Oh iya, etnis Tionghoa. Ini lebih ke masyarakatnya, kultural. Kultural. Iya, masyarakat masih dikasih tahu masih injak kawan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mensrea. Iya, itu tergantung mensrea. Iya, maksudnya kan nggak rasis. Tapi gini, gue pengen nanya, itu cukup mengobati nggak sih? Maksud gue mengobati pilu jadi pelipur lara nggak kalau dianggap itu pasti punya bekas gitu waktu itu? Menurut gue tetap mungkin jadi kita nggak memendam yang namanya kebencian, dendam terhadap Pak Anies gitu, bukan kita sih tapi mungkin masyarakat Tionghoa yang ada di Jakarta, tapi tetap cara dia itu ya nggak terlupakan gitu. Kita mungkin nggak bisa memisahkan image seorang Anies Baswedan dengan cara berkampanyenya waktu 2017 gitu. Jadi mungkin kita berterima kasih atas komitmen Pak Anies terhadap keberagaman waktu beliau menjabat sebagai Gubernur Jakarta, tapi ya kita masih ingat loh bahwa dulu Pak Anies cara mendapatkan kekuasaannya, cara berkampanyenya seperti itu gitu. Iya, tapi udah ini ya, forgive but not forget. Iya, forgive but not forget. Kata-kata siapa itu? Iya, kata Mandela. Iya, Mandela itu rumah makan. Enggak, gue males gue ngasih tahu lu lagi udah. Nah, kan enggak begini. Iya. Begini gitu. Tapi juga ini kasih perlawanan dikit. Enggak ada tuh tiba-tiba apa namanya kalau dikasih tahu. Oh iya benar juga lo. Iya salah gua, sorry. Coba kayak gitu lo lebih harus dilawan dulu. Iya gitu. lo mesti kayak Jovin bisa kayak gitu setelah pindah partai. Coba partai lamanya. Partai lama enggak? Partai lama gimana partai lama? Perangnya gimana perangnya? Itu orang benar pun dia bantah juga. Apalagi orang salah gitu loh. Keren itu. Partai lama tuh ininya manifestasinya tuh ini bos Jakarta tuh. Jakarta ya. Sangat ini dibina oleh Prasetyo Edi Marsudi ya. Iya ya. Tapi belum PAW itu kawan? Belum lah. Siapa? Si Ara udah PAW belum? Belum. Udah belum. Masih iya, jadi kawan. kan Ompe bang. Kakak membina. Lu tau kawan kan? Iya. Udah inkrah aja masih gitu kawan. Iya kan prosesnya sudah mengundurkan diri dari partai gitu ya. Sejak akhir bulan Agustus berarti kemarin kan. Lalu saat mengundurkan diri tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD, cuma ada proses mekanismenya kan sampai diganti itu orang gitu. Iya, sampai sekarang kita tapping hari apa nih? Tanggal berapa? 24 Oktober belum ganti kawan ya, berarti udah dari berapa? 25 Agustus 2 bulan. Iya. Bulan bos, mantap paten Ompe. Karena itu kan bukan wewenang si anggota DPRD lagi untuk memutuskan gue udahan, gue enggak. Selama dia belum diganti artinya kan masih punya tugas dan tanggung jawab gitu. Tapi ada kemarin surat edaran Kemendagri bahwa 4
November saat DCT diumumkan, beliau udah kehilangan hak dan kewajibannya, walaupun belum PAW-nya belum ada gitu, penggantinya belum dilantik gitu. Jadi PSI akan kosong berapa? 3 ya berarti ya? 3. Karena Vianney sendiri belum kan? Vianney, Iya belum. masih ya kan? Iya, Berarti Vianney kosong masih 3 ada. dari 8. 8. Satu mengundurkan diri juga Anthony. Mau kuliah. Oh iya, kuliah keluar berarti negeri. Tinggal dapat 4. setengah. Dan belum tentu PAW ini cepet nih bos kalau melihat perangnya ini kan. Itu tergantung siapa? Prasetyo Edi Marsudi. Ompe. Kalau kata Merdeka Ompe. Ketua DPW PSI DKI siapa nih? Sekarang siapa? Elva. Elva sekretarisnya Mike ya? Ompe mantap. Iya, kalau pas Elva ngadep Ompe nih. Pak Pras, tolong dong ini di recall kami, PAW kami diganti. Kata Om Pras gini, tunggu dulu. Nggak gitu, nggak boleh dia. Nggak boleh. Sebagai ketua tim kampanye daerah Dia nggak tegak Ganjar lurus Mahfud ya. Dia nggak tegak lurus dia Bu Mega. Kalau berarti kalau cara Mas Ganjar gimana? Kalau caranya Ompe menjawabnya gue tahu tuh. Gimana? Gampang bos. Lu nanti lu gila nih sih. Itu bagian itu top. Ompe paten bos. Paten. PKS aja nggak jadi punya wagub gara-gara. Tapi beliau maju gue DPR. selama melihat kiprahnya Om P di DPRD, kalau dia naik ke DPR gitu ya, gue Lu kehilangan ya. iya, maksudnya susah menemukan sosok pengganti seperti beliau untuk jadi anggota DPRD di Provinsi DKI Jakarta gitu. Maksudnya profilnya nggak ada yang sama kuatnya, strongnya, karakternya seperti beliau, karena berat. Jadi anggota jadi ketua DPRD DKI Jakarta kan 106 itu jagoan-jagoan semua. Iya. Kalau dia nggak seperti Om P mungkin susah mengendalikan gitu. Menurut lu, kualifikasi dan kiprah Om P yang bikin lu akhirnya Selalu tuh kalau Ini PPPAS gitu kan Ompe selalu ceramahnya gitu tuh Din. apa tuh? Lu ya semua ya sini ya. Nggak ada yang main-main APBD, awas aja lu katanya. Malah dia yang ngancam bos. Tapi pertanyaannya apa haknya dia? Pertanyaannya. tapi orang minimal nggak Iya, bantah. nggak ada Iya, bantah, iya, nggak ada iya. bantah. Orang minimal nggak bantah gitu. Awas lu masuk penjara lu semua. Iya. Iya. Ya menurut lu gimana? Kualifikasi dan kiprahnya Om P itu sampai akhirnya jadi standar dan cukup baik lah untuk ada leadership di DPRD DKI itu. Menurut gue leadership yang paling penting yang gue lihat, dia akomodatif ya. Maksudnya kan ada 9 partai di DPRD DKI Jakarta dan kepalanya beda-beda nih, kekuatannya juga beda-beda. Ada 5 komisi gitu kan, dengan ketua komisi dari fraksi yang berbeda-beda. Beliau harus cukup punya leadership untuk akomodatif nih terhadap anggota-anggota dan partai-partai ini, dan mengelola APBD yang tinggi, kembali lagi tuh APBD yang 80 sekian Itu skill tuh ya. triliun, itu skill itu. Karena komisi semua bahas ketika APBD-nya defisit, yang mimpin banggar dia, yang harus motong-motong ini dia. Itu tugas paling berat menurut gua kalau lagi akhir tahun begini. Komisi bahas anggaran tapi defisit, harus motong sekian anggaran, dia harus tegas untuk motong dari masing-masing komisi kan. Oh, dia pasti bulan-bulan ini lagi pusing nih berarti. Iya, bulan-bulan Hancurnya. Dia suka nelpon gak jelas kadang-kadang. Hancur lu nyo. Mantap lu nyo. Gue jadi saksi, dia mimpin rapat kalau lagi pembahasan APBD ini bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Nggak setiap hari sih, tapi ada momen-momennya tuh genting-gentingnya sampai jam segitu gitu. Gitu kan. Suara mobilnya awalnya kan. Yo inyo. Hancur lu nyo. Kata-katanya sudah lebih kasar dari itu tapi kita perhalus lah ya. Merdeka. Tapi itu salah satu ini lah ya, salah satu orang yang Lu menurut lu kenapa billboardnya Ompi masih berkumis? Iya kan? Iya, masih Penasaran berkumis kan lu? ya. Bener juga ya. Padahal dia udah lama loh nggak. Udah lama ya nggak Ganti berkumis persona udah lama dia. Iya, benar. Iya, dia pernah dulu bos, ada satu masa ya. Om P di bos, lu masih pernah ngalamin itu. Dia pakai kupluk tuh, yang jenggotnya segini bos, kawan. Ada beberapa tahun lalu lah. Om, lu kayak
lu kayak begini kenapa lo? Ini bos, Ali bin Abu Thalib. Kenapa tuh? Mantan preman terus jadi orang baik. Aduh, kacau. Coba lu ngomong dulu sama warga dapil lu lah, siapa tahu ada yang nonton. Iya. Lu tuh maju DPRD ya? DPRD DKI Jakarta. ya. Oh, cocok dari tadi berarti kita ngomong Om P ini ya. Iya, cocok. Nanti Om P udah nggak di DKI. lokasi lagi dia. Lapangan rata. Iya. Mbak Zita juga DPRD masih? DPRD, wakil ketua DPRD. Enggak, nanti maju DPRD Oh lagi. iya, maju DPRD DKI Jakarta. Nanti akan jadi mitranya. Udah bisa juga maju cawapres tuh Mbak Zita. Oh iya, udah elected sekali. Iya ya. Sekali aja ya. Banyak bos, yang kawan-kawan gitu yang udah bisa tuh banyak. Misalnya Pak Erlangga sama atau misalnya partai baru Pak Erlangga sama Mbak Zita bisa tepan sama Golkar. Dapat kan udah solve kan? Iya. 10%. Coba lu kasih dulu warga Ke dapil. warga dapil ya. Oke, halo warga Dapil 10. Jadi Jakarta Barat, Dapil 10 itu terdiri dari Kecamatan Kembangan, Kebonjeruk, Palmera, Grogol Petamburan, Taman Sari gitu. Saya Jovin Kurniawan mau maju menjadi anggota DPRD DKI Jakarta bermodalkan pengalaman saya selama 4 tahun menjadi tenaga ahli di DPRD DKI Jakarta. Harapannya bisa membawa semangat baru bagi perpolitikan di DKI Jakarta. Oke. Nomor urut, nomor ini lu. Emang nggak apa-apa. Partai nomor Apa bos, bebas bos. Jadi nomor urut 12, partainya nomor 12, calegnya nomor 12 paling bawah. Oh, paten juga. Iya, betul. Nomor Jadi alas paling sepatu, bontot. nomor alas Iya. sepatu ya. Lu nggak ikut yang Blue Squad itu lo? Iya, Blue Squad nggak ikut lu. Belum diajak sih. Kalau diajak mau. Ya, petugas partai. Iya. Enggak ada kadangnya mau. Mau tuh pengen, Mau pengen. tuh pengen. Pengen Ya, apa pasif aja? pasif aja. Maksudnya netral aja. Kalau diajak ya hayo. Berarti lu di bawah ini ya, kendali dan organisasi daripada Eko Hendro Purnomo ini. Eko ya? Hendro Purnomo sebagai ketua DPW DKI Jakarta kan. Mantap. Oke. Oke, Jov. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.